Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eko Nurmansyah dari kelas 10F akan membuat video tentang virus. Virus adalah partikel sangat kecil yang bisa menyebabkan penyakit. Virus tidak bisa hidup sendiri dan perlu masuk ke sel makhluk hidup lain untuk berkembang biak. Ciri-cirinya itu ukurannya yang sangat kecil, tidak memiliki sel, dan membutuhkan sel inang makhluk hidup untuk berkembang biak. Sifat-sifatnya itu bentuknya bisa berubah-ubah atau bisa berubah bentuk dan dapat dikristalkan. Struktur virus terdapat dua macam, yaitu virus bentuk T dan virus bulat. Untuk virus bentuk T itu ada 7 struktur. Yang pertama kapsid, fungsinya untuk melindungi materi genetik virus. Yang kedua DNA, yaitu mengandung informasi tentang perbanyakan virus. Yang ketiga leher, menghubungkan antara kepala dengan ekor. Yang keempat selubung ekor, untuk memberikan kekuatan dan bentuk virus. Yang kelima serabut ekor, yaitu untuk membantu virus menempel pada sel inang. Yang keenam papan dasar, yaitu tempat melekatnya serabut ekor. Yang ketujuh jarum penusuk, yaitu untuk menembus membran sel inang untuk menyuntikkan materi genetik virus. Yang kedua yaitu virus bentuk bulat. Virus bentuk bulat memiliki 4 struktur, yaitu yang pertama receptor virus, yaitu fungsinya untuk menempel pada sel inang. Yang kedua itu materi genetik, berisi informasi untuk berkembang biak. Yang ketiga selubung protein, yaitu pelindung materi genetik dan pemberi bentuk serta membantu masuk ke dalam sel inang. Yang keempat yaitu kapsul virus, fungsinya itu untuk melindungi virus dari sistem imun sel inang. Reproduksi virus terdiri dari 5 tahapan, yaitu pertama tahap adsorpsi, yaitu virion, partikel lengkap virus, menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang menggunakan serabut ekornya. Yang kedua itu tahap penetrasi. Pada tahap ini, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Yang ketiga itu tahap sintesis atau eklifase. Pada tahap ini, DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Yang keempat yaitu tahap pematangan atau perakitan. Pada tahap ini, hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga menghasilkan virion-virion yang baru. Yang kelima dan yang terakhir yaitu tahap lisis. Setelah terbentuk virion-virion baru, virus menghasilkan lisozim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Produksi virus terbagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik terjadi apabila sistem imun sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Sedangkan siklus lisogenik terjadi apabila sistem imun sel inang lebih kuat daripada daya infeksi virus, sehingga virus akan terus memecah sampai sistem imun sel inang melemah atau menurun. Macam-macam virus yang merugikan dan nama penyakit yang disebabkan. Yang pertama ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang bisa menyebabkan penyakit AIDS. Yang kedua itu Orthomisovirus yang bisa menyebabkan penyakit influenza. Yang ketiga itu virus corona yang bisa menyebabkan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Yang keempat itu ada measles virus yang bisa menyebabkan penyakit cacar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu juga terdapat virus influenza A yang bisa menyebabkan penyakit flu burung. Penyakit ini bisa menyerang atau menginfeksi berbagai jenis burung termasuk unggas peliharaan. Yang kedua ada virus Newcastle disease yang bisa menyebabkan penyakit tetelo. Penyakit ini bisa menyerang berbagai hewan unggas seperti ayam, bebek, dan kalkun. Yang ketiga ada virus foot and mouth disease yang bisa menyebabkan penyakit kaki dan mulut. Penyakit ini bisa menyerang berbagai hewan ternak seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya. Selain pada manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh virus.
Salah satu contohnya yaitu yang pertama ada tobacco mosaic virus yang bisa menyebabkan penyakit mosaik. Penyakit ini bisa menginfeksi berbagai jenis tanaman. Salah satu contohnya yaitu ada tanaman tembakau, tomat, kentang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada turnip mosaic virus yang bisa menyebabkan penyakit daun menggulung. Penyakit ini bisa menyerang berbagai jenis tanaman seperti tanaman tembakau, kapas, dan lobak. Dan yang terakhir yaitu ada cucumber mosaic virus yang bisa menyebabkan penyakit layu. Penyakit ini bisa menyerang berbagai jenis tanaman. Salah satu contohnya itu tanaman mentimun, melon, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu virus yang menguntungkan. Yang pertama ada oral polio vaksin untuk mencegah penyakit polio. Yang kedua hepatitis B vaksin untuk mencegah penyakit kuning. Yang ketiga yaitu varicella zoster vaksin untuk mencegah penyakit cacar air. Yang keempat dan yang terakhir bakteriofag virus bentuk T untuk membunuh bakteri parogen.